Kalau kalian lagi punya budget sekitar 6 jutaan dan kalian lagi bingung milih antara Xiaomi 12T atau Realme GT Neo 3, tonton video ini sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range mirip-mirip lah, yaitu Xiaomi 12T versus Realme GT Neo 3 yang varian 8/256GB. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out. FYI untuk SRP-nya, saat video ini diambil, Realme GT Neo 3 untuk varian 8/256GB ada di 7 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 6,1 jutaan. Sedangkan di Xiaomi 12T varian 8/256GB SRP-nya ada di 6,6 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 6,3 jutaan. Dan kedua handphone ini membawa dua filosofi desain yang berbeda, di mana Realme GT Neo 3 back covernya menggunakan warna yang sangat berani dengan dua racing stripe. Material back covernya sendiri terbuat dari kaca dengan finishing haze yang resisten terhadap bekas sidik jari. Kalau Xiaomi 12T back covernya dari kaca dan warnanya cukup kalem dan elegan, dengan finishing haze juga yang cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Pada bagian kameranya, Realme GT Neo 3 profilnya cukup tipis dengan 3 lensa, satu lensa besar di atas dan 2 lensa lainnya di bawah dan di tengahnya ada flash. Kalau Xiaomi 12T, frame-nya juga nggak tebal-tebal amat dengan satu lensa besar di atas, 2 lensa kecil di bawahnya disusun secara vertikal dengan grid tipis untuk memisahkan kameranya. Terus di kanannya ada flash dan tulisan 108 megapiksel. Pada bagian depan perbedaan luas layarnya cukup tipis, di mana Realme GT Neo 3 di 6,7 inch sedangkan di Xiaomi 12T di 6,67 inch. Sama-sama bertipe pansol dengan peletakan kameranya ada di tengah. Untuk perlindungan layar, keduanya sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan sama-sama sudah terpasang anti gores dari pabrikan. Untuk beratnya, kedua handphone ini cukup berbeda, di mana Realme GT Neo 3 ada di 190 gram dan di Xiaomi 12T beratnya ada di 206 gram. Untuk feel pegangnya jelas Realme lebih enteng karena di Xiaomi agak lumayan berat. Terus dari sisi handling, Realme GT Neo 3 tombol volumenya ada di kiri, sedangkan di Xiaomi 12T ada di kanan. Dan kedua handphone ini juga fingerprint sensornya sudah in display. Terus untuk kelengkapan lainnya ya mirip-mirip. Keduanya slot SIM tray-nya sama-sama bertipe dual slot, terus sama-sama tidak dilengkapi audio jack 3,5 mm. Paling bedanya seperti biasa, Xiaomi punya Air Blaster di mana Realme GT Neo 3 nggak punya. Dari segi display ada perbedaan tipis di resolusi yang sebenarnya nggak terlalu praktikal, di mana Realme GT Neo 3 menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz. Sedangkan Xiaomi 12T berpanel AMOLED beresolusi 1220p Plus dengan refresh rate di 120Hz. Yap, native video mana yang pakai 1220p? Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, untuk hitamnya lebih pekat di Xiaomi 12T. Kalau vividnya masih lebih tinggi di Realme dan flickeringnya masih terasa di Xiaomi 12T. Kalau untuk scrolling menu dan penggunaan media sosial sudah setara karena refresh rate-nya sudah sama-sama di 120Hz. Saat kita tes di controllable area-nya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah yang berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mendukung 10 jari dan waktu pas kita rapid touch, Realme punya potensi touch delay, sedangkan Xiaomi cenderung aman. Dan pada speakernya sama-sama menggunakan speaker stereo. Karakter speaker kedua handphone ini cukup bertolak belakang, di mana Realme suaranya lebih bright, mid dan treble yang sangat terasa dengan staging yang cukup luas. Tapi buat pecinta bass head mungkin ini kurang tebal buat kalian. Kalau di Xiaomi 12T secara power terasa deep dan kuat banget di bass. Dengan mid yang biasa aja, treble-nya juga agak kurang clear. Untuk kelengkapan sensor, keduanya sama-sama sudah dibekali NFC dan gyro hardware yang cukup responsif. Dan untuk kelengkapan biometriknya, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatannya. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua HP ini untuk bar sinyalnya dan kebetulan cuacanya lagi sering hujan di sini. Hasilnya, Realme cukup aman dan penuh. Kalau Xiaomi agak naik turun dan waktu pas kita tes nih minus
minus 2 bar. Dan saat kita lakukan speed test, hasilnya cukup menggambarkan itu semua, baik dari speed download dan uploadnya masih lebih baik di Realme GT Neo 3. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal masih lebih kuat di Realme, walau Xiaomi 12T termasuk kuat namun suka turun 1 bar dibanding Realme yang lebih stabil. Dan saat kita speed test, hasilnya juga cukup menggambarkan itu semua, dimana secara speed download dan uploadnya masih lebih kencang di Realme GT Neo 3. Kalau untuk kecepatan storage-nya secara hardware cukup setara karena sama-sama menggunakan UFS 3.1, dan hasil skor sintetiknya cukup dekat tapi menang di Xiaomi 12T yang unggul di sequence rate di sekitar 5.000-an poin. Ini sih tipis-tipis hitungannya, dan keduanya udah cepet-cepet banget ini. Dua HP ini membawa setup triple kamera, di mana Realme GT Neo 3 50MP Sony IMX766 OIS di kamera utama, 8MP ultrawide dan 2MP lensa makro. Kalau kamera depannya beresolusi 16MP. Kalau di Xiaomi 12T 108MP di kamera utama dengan OIS, 8MP ultrawide dan 2MP lensa makro. Kalau di kamera depannya beresolusi 20MP. Pada mode auto hasilnya cukup unik, di mana yang biasanya Realme lebih agresif dalam sisi pewarnaan, di sini malah cenderung kalem dan cukup natural dibanding Xiaomi 12T yang lebih agresif dan berani di vibrance. Detail walau samar-samar, tapi sensor IMX Sony masih lebih oke daripada 108MP yang ada di Xiaomi nih. Dan ini seharusnya punya Samsung ya. Tapi kalau dynamic range sih masih lebih oke di Xiaomi 12T. Kalau untuk lensa ultrawide-nya, focal length-nya masih lebih luas di Xiaomi 12T dikit, dan pastinya berdampak pada distorsi yang lebih ketara di Xiaomi. Kalau pada mode portrait secara warna masih membawa algoritma mode auto, tapi kalau dimensi bokeh masih lebih mantap di Xiaomi 12T. Dan secara kerapihan better di Realme GT Neo 3 yang cukup proporsional, dan ini kita set auto semua ya. Untuk kondisi low light, Realme GT Neo 3 sedikit lebih superior dari segi detail. Kalau untuk noise dan warnanya sih cukup mirip-mirip. Paling di highlight Realme cenderung terkendali dibanding Xiaomi. Kalau kita aktifkan night mode-nya, keduanya cukup terjadi peningkatan terutama di noise reduction-nya. Namun gak terlalu signifikan. Tapi lagi-lagi, secara detail dan highlight masih lebih baik di Realme GT Neo 3. Pada kamera selfie-nya secara warna, Realme cenderung natural dengan peningkatan exposure. Kalau di Xiaomi 12T lebih gloomy dan gak terlalu natural ya. Detail lebih baik di Realme, kalau di mode portraitnya Realme jadi lebih cerah, kalau Xiaomi cukup mirip-mirip dengan mode autonya. Keduanya cukup rapi, dimensinya lebih dalam di Xiaomi, tapi di backlight masih lebih baik di Realme. Kalau untuk perekaman videonya, Realme lebih unggul karena punya mode 4K 60fps. Dan kita baru bisa bandingin di 4K 30fps. Pada mode ini secara kestabilan Xiaomi 12T masih lebih unggul, sedangkan secara warna dan HDR Realme GT Neo 3 lebih gonjreng. Kalau untuk autofocus Realme masih lebih cepat sih, dan sisanya tergantung selera kalian. Kalau untuk perekaman kamera depannya, keduanya sama-sama support perekaman di 1080p 30fps dengan steady mode, dan hasilnya masih lebih zoom di Xiaomi 12T. Dan untuk kedua handphone ini secara kondisi warna sama-sama dengan hasil foto. Secara kestabilan 11-12, kalau detail masih lebih baik di Realme, namun efek jelly di Realme GT Neo 3 lebih terasa. Dan ini adalah sampel 1080p 30fps Realme GT Neo 3 dan Xiaomi 12T. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua handphone ini membawa setup yang sama-sama dibekali MediaTek Dimensity 8100 dengan catatan Xiaomi pakai yang Ultra. RAM-nya 8GB dan storage-nya di 256GB, beda di UI aja, dimana Realme menggunakan Realme UI yang sudah di-upgrade ke 4.0, kalau di Xiaomi pakai MIUI 13 yang sama-sama berbasis Android 13. Pertama-tama kita coba speed test dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok,
Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya, Xiaomi 12T mendominasi speed test ini dengan 7 aplikasi bisa dibuka lebih cepat, termasuk 2 game. Kalau Realme cuma 1 game aja, dan 2 aplikasi lainnya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes. Hasil ya, keduanya sama-sama reload sih, tapi masih lebih baik di Xiaomi yang masih bisa nahan 2 game tanpa reload. Kalau di Realme cuma bisa nahan 1 game aja yang nggak reload. Kedua HP ini membawa baterai di 5000 mAh. Untuk SOT, kedua HP ini cukup berbeda, di mana pada pengetesan benchmark PZmark, Realme GT Neo 3 ada di 7 jam 56 menit dan di Xiaomi 12T tembus di 6 jam 34 menit. Kalau bicara pengecasannya, untuk kepala charger Realme GT Neo 3 ada di 80 watt dan di Xiaomi 12T ada di 120 watt. Dan untuk pengecasannya dari 1 sampai 100%. Realme GT Neo 3 ada di 35 menitan dan Xiaomi 12T dari 2 sampai 100% ada di 37 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di auto. Brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya dan hasilnya Xiaomi 12T selesai terlebih dahulu dengan skor 774 ribuan dan Realme GT Neo 3 menyusul setelahnya dengan skor 807 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit dengan settingan 60 fps. Secara fps, kedua handphone ini bisa achieve di 60 fps. Namun Xiaomi lebih bermain aman dengan menurunkan fps-nya rata-rata di 43-45 saat terasa lebih hangat. Kalau di Realme GT Neo 3 gas terus dan drop terendahnya di Xiaomi di 37 fps, kalau di Realme GT Neo 3 ada di 48 fps. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme GT Neo 3 ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 47 derajatan. Kalau di Xiaomi 12T, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Game kedua yang akan kita coba yaitu di Call of Duty Mobile. Kita coba main di Battle Royale dengan settingan mentok kanan dan untuk pengalamannya nggak terasa perbedaan signifikan. Secara performa sama-sama aja di settingan ini. Keduanya sama-sama lancar di 57-60 fps. Kita nggak nemu drop sama sekali selama permainan ini berlangsung. Semua tekstur di dalam game bisa kerender dan nggak ada lag yang cukup ganggu. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme GT Neo 3 ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan paling tinggi. Kalau di Xiaomi 12T, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan paling tinggi. Game terakhir yang akan kita coba yaitu PUBG Mobile dengan settingan berbeda, di mana Realme GT Neo 3 mentoknya di HDR Extreme, sedangkan di Xiaomi 12T sudah bisa main di smooth 90 fps. Secara FPS, kedua handphone ini sama-sama bisa achieve di FPS-nya masing-masing dan gak ada kendala selama tes ini berlangsung. Feel sentuh layarnya sama-sama responsif dan keduanya udah sama-sama enak. Cuma kalau di PUBG, Xiaomi 12T lebih optimal. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme GT Neo 3 ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Kalau di Xiaomi 12T, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Mudah-mudahan dengan video compare ini kalian bisa terbantu nentuin mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. Kita cuma bisa deliver komparasi sesuai dengan standar tes yang biasa kita lakukan. Tinggal kalian yang tentukan mana yang lebih cocok dengan personality masing-masing. Karena kebutuhan setiap individu itu unik dan gak ada yang salah dengan preferensi masing-masing. Sebisa mungkin kita nggak mau terlalu intervensi dengan bilang mending ini atau mending itu. Karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!